Pemirsa TVRI, dulu kita sering mendengar ada falsafah begitu atau pendapat yang mengatakan banyak anak banyak rezeki. Apakah kemudian pendapat ini masih disetujui saat ini di generasi milenial atau era globalisasi ini? Kami akan langsung bertanya ke Fapsedu, yaitu Ketua Fapsedu langsung, Pak Asad. Benarkah kemudian pendapat itu dan masihkah kita memegang kokoh prinsip banyak anak banyak rezeki? Ya, memang dalam masyarakat pemahaman dan termasuk agama bahwa anak itu rezeki, banyak anak banyak rezeki. Tapi perlu kita lihat mana anak yang bisa mendatangkan manfaat. Oleh karena itu kita rencanakan. Karena kata Allah maupun kata Nabi itu, innama auladukum fitnah. Nah, apabila banyak anak tidak diurusi itu menjadi fitnah. Oleh karena itu anak tadi yang tidak diurusi, tidak direncanakan dengan baik itu bisa menjadi fitnah. Innama auladukum fitnah. Oleh karena itu ini perlu anak kita atur, kita rencanakan. Direncanakan. Ya, jadi makanya kembali setiap ke planningnya. Iya, planningnya. Setiap keluarga itu merencanakan berapa anak yang pas. Itu dia. Sama dengan membangun rumah. Nah, berapa yang kita rencanakan menurut kemampuan kita. Oleh karena itu setiap keluarga perlu perencanaan. Makanya bahasa agama tahdib, tasdim, an-nasl, merencanakan keluarga. Nah, kapan kita mulai kawin ini juga rencanakan juga. Kenapa direncanakan? Karena perlu kematangan. Nah, karena kematangan dalam keluarga karena jangka panjang, Pak. Baik. Jangka panjang. Makanya Nabi tadi katakan itu, setiap pemuda hendak engkau kawin, apabila sudah sanggup lahir batin, apa itu lahir sandang pangan papan. Begitu juga jaminan batin. Batin juga. Nah, oleh karena itu dilihat. Oleh karena itu dengan adanya pendewasaan usia kawin tentu diperlukan. Kenapa diperlukan? Dia harus sekolah dulu. Setelah sekolah dia kerja. Karena dia nanti akan mengayomi keluarganya, mengayomi anaknya supaya anak menjadi anak unggul. Tapi kalau Pak Asad dari KB sendiri kan kita tahu 2 anak cukup begitu, Pak. Nah, tapi kan berarti memang tidak ada standar berapa jumlah anak yang harus diplanningkan atau direncanakan, tergantung ekonomi, finansial, begitu. Ya, makanya sekarang harusnya ini kan anak punya anak sehat. Punya anak sehat. Biar kita punya anak 1 yang penting sehat. Punya anak 2 sehat. Baik. Makanya diatur jaraknya tadi. Karena itu KKBN sekarang tidak dipakai lagi, itu cukup 2. Iya. Nah, jadi anak sebenarnya sehat. anak sehat, Bu, ya? Anak sehat. Baik. Jadi sebenarnya jumlah anak dalam keluarga itu berapa sih idealnya begitu? Atau memang tidak ada ukuran begitu, Bu? Jadi begini, kalau kita menetapkan mau penduduk tumbuh seimbang, itu artinya ada satu indikasi yang harusnya kita penuhi. TFR-nya ada 2,1. Total fertility rate-nya, Bu, ya? Oke. Kemudian NRR-nya adalah 1. NRR itu adalah bagaimana nanti seorang perempuan itu melahirkan bayi perempuan juga sebagai penggantinya dia. Nah, itu baru penduduk tumbuh seimbang. Nah, kalau 2,1 itu artinya kan 2 lebih sedikit. Kalau misalkan ada tetangganya yang sudah punya anak 4, ya lirik-lirik dong gitu. Saya punya, kalau gitu 2 saja, kan begitu. Kalau dia masih punya 1, saya masih bisa 2, begitu. Baik, nanti Bu Erna, saya akan menggambarkan ada infografis yang saya pegang begitu tentang total fertility rate atau TFR begitu. Bahkan juga nanti saya akan sandingkan dengan data LPP, laju pertumbuhan penduduk. Tapi nanti di pertanyaan saya selanjutnya saya masih ke Pak Asad. Pak Asad, jadi sebenarnya memang anak itu sehat, itu yang paling penting. Jaraknya diatur, perencanaannya pun juga diatur. Karena dia akan menjadi penerus dari orang tua itu juga, dan orang tua harus mengayomi sampai pendidikannya, pekerjaannya begitu harusnya, Pak Asad. Iya, karena itu makanya itu dalam agama itu wafisalu fi amai, menyusui 2 tahun. Kenapa menyusui? Agar anak tadi dia menyusui dengan ASI yang asli. ASI yang asli itu bisa berkembang. Kenapa agama memberi petunjuk wafisalu fi amai? Tetekkanlah anakmu itu selama 2 tahun. Supaya menete itu anak, bukan bapaknya menete. Kan begitu. Kan begitu. Oleh karena itu nanti melahirkan anak dengan jarak yang ada. Jarak yang ideal. Punya kesempatan mamanya mengatur dirinya, bagaimana tampil dia beda, tampil cantik. Karena karena di samping mengurusi anak, tentu suami juga mau diurusi. Harus suami diurus juga, Pak, ya? Iya. Jadi kalau tidak diurusi suami juga,
Tentu suami cari yang lain kan. Tapi kalau dia tampil beda, insya Allah bahagia keluarganya, anaknya sehat. Baik, ini mungkin pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Pak Asad, Ketua Fapsedu, dan juga kepada Ibu Erna, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah. Kami mengundang Anda berinteraksi bersama kami di 0451 452 414 atau di line telepon kami yang 10822 932 1450. Pak Asad, ada 8 fungsi keluarga tadi disampaikan, dan agama ternyata berada di nomor 1 begitu Pak. Ya, ada cinta kasih, saya ulangi, ada perlindungan, pendidikan, ekonomi, reproduksi, harus punya keturunan, ya, kemudian sosial dan lingkungan yang terakhir begitu Pak. Oke. Dari 8 ini Pak, kemudian memang agama berada di fungsi keluarga nomor 1 Pak. Artinya memang agama sangat penting sekali begitu Pak. Memiliki peranan yang penting. Oke, kita ke penelpon dulu. Pak ya, selamat pagi. Dialog Sultan Bangkit. Selamat pagi dan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pala Pola ini di Tipo. Iya. Ya, silakan Pak. Saya sangat tertarik sekali dengan masalah BKKBN ini, keluarga berencana. Saya sangat sependapat. Cuman yang saya pertanyakan ini, kalau kita ini anak 2 cukup. Ya. Pertanyaan saya, kita ini kan laki-laki normal. Laki-laki normal. Ini laki-laki normal ini. Baik. Bagaimana kalau kita mengurangi anak itu sebagaimana petunjuk dari BKKBN ini menggunakan kondom. Sekarang kan kondom itu saya pernah miliki dulu, tapi menurut ibu nggak enak dia bilang. Oke. Karena saya ini mencari kenikmatan. Alkon Pak ya. Iya. Baik. Nah, jadi bagaimana menurut pandangan agama kalau kita itu menggunakan kondom, apa dosa atau tidak? Alat kontrasepsi karena itu begitu. Diciptakan, Karena itu barang itu diciptakan laki-laki buat perempuan, perempuan buat laki-laki. Kenapa ciptaan Tuhan ini kita sengaja memakai kondom? Bagaimana menurut pandangan agama ini Pak Ustaz? Pak, artinya Pak begini, saya harus luruskan alat kontrasepsi yang digunakan untuk suami istri sah begisaya Pak. Apakah masih perlu penggunaan Alkon begitu Pak untuk suami istri Pak ya? Oke. Kalau saya terus terang, saya pernah pakai dulu. Oke, baik Pak Lapo. Perempuan kurang nikmat. Baik. Kurang nikmat, ya, terima kasih Pak Lapo ini. Iya. Nah, karena barang itu kan diciptakan barang itu laki-laki untuk perempuan, perempuan untuk laki-laki. Sebab kalau hanya perempuan hidup di dunia, Pak, saya berpendapat saya, turun bermanfaat buat perempuan. Baik. Begitupun laki-laki. Kalau laki-laki hidup di dunia, kemungkinan besar pepaya bermanfaat buat laki-laki. Baik. Makanya diciptakan itu Adam dan Hawa. Cuma pertanyaan saya tadi, bagaimana kalau kita menggunakan kondom menurut pandangan agama? Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lapola ini. Pertanyaan sangat menarik, nanti akan dibahas dari sudut pandang BKKBN dan juga agama begitu. Kami mengundang Anda lagi pemirsa yang akan bergabung bersama kami di 0451 452 4414 atau di 0822 932 91450. Tema yang kita bahas menarik sekali pagi ini, yaitu tentang rebranding BKKBN menuju cara baru untuk generasi baru. Ada sudah Ibu Erna, Kepala BKKBN dan juga Ketua Fapsedu. Kita ke penelpon kedua. Selamat pagi, Pak Ramli. Halo, Pak Ramli. Ya. Pak Ramli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ramli ya? Iya. Baik, Pak Ramli di mana Pak? Di Munif Rahman. Di Munif Rahman. Silakan Pak, mau bertanya atau memberikan pendapat Pak Ramli? Ya, saya sekedar memberikan pendapat Silakan. saja bahwa BKKBN sebagai lembaga yang berkompeten langsung dengan generasi muda, kesejahteraan keluarga dan lain sebagainya itu, seyogianya harus banyak turun di lapangan. Oke. Ya, sehingga bisa mendeteksi langsung real yang ada. Masalahnya di pinggiran Sulawesi Tengah ini, khususnya di Kota Palu, masih banyak anak-anak yang mengalami nasib yang suram. Baik. Pak, sehingga Pak Ramli, ya, boleh lebih spesifik, nasib suram itu apa, penelantaran atau kemudian juga eksploitasi anak atau seperti apa begitu Pak? eksploitasi anak sih tidak. Karena ketidakmampuan secara ekonomi. Oke, jadi kemiskinan begitu Pak ya? Ya, sehingga perlu ada keterlibatan negara di situ. Baik, baik.
BKKBN sebagai lembaga yang berkompeten, saya kira harus banyak terjun di lapangan. Baik. Karena berbicara Sulawesi Tengah ini luas. Sampelnya saja saya cuma ambil di pesisir Kota Palu. Baik. Banyak anak-anak kita yang mengalami kesuraman itu. Mungkin apalagi pasca bencana begitu Pak ya? Apalagi ditambah lagi dengan pasca bencana. Baik Pak Ramli, terima kasih Pak. Iya. Kemudian dari sektor agama, dalil-dalil yang diutarakan oleh Bapak tadi, seyogianya harus dipraktekkan juga. Bikin semacam tim kerjasama dengan BKKBN selaku lembaga yang berkompeten, sehingga bisa memberikan kolaborasi antara BKKBN dengan agama di lapangan. Baik Pak. Ya. Baik. Itu saja yang. Baik, terima kasih Pak Ramli di Mudif Rahman telah bergabung bersama kami di Dialog Satu Paket. Oke, saya ke Pak Asa dulu. Fapsedu, pertanyaan Pak Lapola ini di Tipo Pak. Dari agama, sudut pandang agama, penggunaan alkon itu memang harus digunakan ketika suami istri sah begitu ya, Pak? Oleh karena itu ini kan namanya KB. Ya, pada zaman Nabi dulu sudah ada. Tapi namanya dulu itu al-azl. Apa itu al-azl? Kalau sudah mau keluar itu barang, cabut. Tapi dengan perkembangan teknologi. Senggama terputus begitu ya? Ya, senggama terputus. Ada juga pakai kalender. Oleh karena itu jadi dalam periodiknya ditahu ya, gitu Pak? Ya, periodiknya ditahu. Ini masa subur, masa ini. Baik, itu baik. Orang. Tapi sekarang dengan perkembangan teknologi, MUI sudah memberikan isyarat membolehkan. Dengan melalui beberapa hal. Melalui kondom boleh. Yang tidak nyaman melalui kondom kan bisa melalui MOP. Kemudian melalui NOP ini adalah medis operasi pria. Medis operasi pria, artinya alkon yang digunakan untuk pria begitu, Bu? Oh, oke. Nah, kemudian melalui spiral, pakai spiral. Macam-macam. Kalau istri ada gangguan, suami masuk KB. Nah, sekarang sudah dibolehkan itu KB pria, kontrasepsi mantap. Ya dulu tidak, karena dianggap itu dikebiri. Nah, karena gangguan istri kita pakai ini gangguan, pakai ini tidak ada gangguan. Termasuk tadi itu pakai kondom tidak enak. Bisa suami mah. Bisa. Pukulan masih mantap. Iya. Iya masih mantap Pak. Baik, Pak. Iya. Nah, oleh karena itu pertemuan ulama 1000 ulama lebih di Indonesia maupun Asia Tenggara dihadiri karena sudah ada penemuan baru bahwa apabila orang masuk kontrasepsi mantap, boleh direkanalisasi kembali. Baik. Jadi sebenarnya banyak cara. Banyak begitu, cara. Pak? Banyak cara. Nah, tergantung dari keluarga itu. Dari mana yang pasangan pas. suami istri itu bagaimana kemudian dalam hubungan suami istrinya begitu Pak. Banyak cara. Jadi tidak harus menggunakan alkon. Begitu. Baik. Kemudian kalau kolaborasi yang sejauh ini Pak, yang dibangun berdasarkan dalil-dalil Fapsedu begitu Pak, dan kemudian BKKBN. Sejauh mana kemudian Fapsedu memiliki kolaborasi yang begitu intens Pak? Ya. Kami setiap ada pelatihan BKKBN dari tokoh-tokoh agama kami memberi narasumber. Kemudian di mana-mana kita berdakwah, saya sisipkan melalui khutbah, melalui ceramah ada pengantin, melalui baca doa. Karena ini menyangkut keluarga. Ku anfusakum. Itu perintah agama. Sehingga tadi itu 8 fungsi keluarga. Jaga dirimu dah jaga keluargamu. Baik. Dari mana? Dari api neraka tadi. Kenapa dijaga? Agar menjadi anak yang soleh, anak yang unggul. Karena pendidikan pertama itu keluarga. Ada keluarga. Fungsi pertama itu ada di keluarga. Di keluarga. Dan terutama taat agama. Oleh karena itu agama harus dipayungi, dibentengi dengan keluarga dengan agama. Baik. Karena keluarga dengan agama, istri kita akan menjadi istri soleha. Suami akan menjadi suami yang setia, yang soleh juga. Kan begitu juga anak-anak Pak. Begitu juga anak-anak. Soleh dan soleha. Baik. Apalagi anak milenial kan begitu Pak. Bu Era, pertanyaan saya sama Bu. Penggunaan alkon untuk, walaupun kita agak sedikit keluar dari branding nih Bu ya, penggunaan alkon memang harus digunakan begitu Bu untuk pasangan suami istri, pasutri, dan BKKBN sejauh ini sudah sosialisasi kemana Bu? Karena kita tahu ya pasca bencana memang banyak anak-anak Palu yang kemudian terlantar akibat kemudian kemiskinan dan segala macam begitu. Baik. Kita jawab dulu satu persatu ya. Iya, Pak Lapola ini dulu, Bu. Pak Lapola ini tadi harusnya gimana nih? Alat kontrasepsi begitu ya. Iya. Pak Lapola, jadi kami ini menyediakan 7 varian alat kontrasepsi. Artinya kalau misalkan Pak Lapola tidak puas dengan kondom, masih bisa menggunakan yang lainnya. Ada yang namanya MOW, medis operasi wanita.
kemudian ada MOP, medis operasi pria. Okay. Kemudian ada IUD, ada implan, ada suntik, ada pil, dan ada kondom. Nah, kalau misalkan tidak merasa nyaman dan ada satu komunikasi dengan istrinya, bolehlah kita menggunakan yang lain. IUD ada. Jadi kami menyediakan ada yang hormonal dan non hormonal, begitu. Apabila memang anatomi manusia kan berbeda. Baik. Ada yang nggak cocok dengan hormonal, ya sudah pakai yang non hormonal. Baik. Jadi ada 7 varian, Bu. 7 varian. 7 varian. Kemudian ada lagi kalau misalkan yang dinamakan kontrasepsi mantap tadi. Kontrasepsi mantap itu MKJP kami bilangnya, yaitu metode kontrasepsi jangka panjang, begitu. Jadi tidak setiap kali disuntik, 3 bulan sekali disuntik, atau tiap hari minum pil, begitu ya. Kalau memang untuk menjalankan kelahiran, ya sudah pakai kontrasepsi mantap saja. Misalkan pakai implan itu kita bisa 3 tahun untuk 2 vial, dengan 2 vial gitu dimasukkan. Kemudian kalau bertentangan secara agama sih insya Allah tidak, karena MUI sudah ada fatwanya untuk bisa menghalalkan dengan catatan. Jadi sudah ada penghalalannya begitu, Bu, ya? MOW dan MOP karena bukan kontrasepsi yang permanen. Apabila nanti kan hanya diikat, begitu ikatannya dilepas, mau rekanalisasi lagi, punya anak lagi, begitu ya Pak. Nah, itulah. Baik, jadi itu semuanya sudah diatur, sudah ada fatwa MUI juga, jadi ini bisa digunakan dengan 7 varian tadi. Kemudian Bu, kalau dari BKKBN sendiri, melakukan sosialisasi itu seperti apa kemudian Bu? Apalagi kalau kita menyangkut rebranding ini, Bangga Kencana. Ya, jadi kami ini sebenarnya programnya sudah menyentuh yang paling lini lapangan, ada di grassroots-nya. Kami punya... Grassroots-nya adalah? Adalah tenaga kami namanya penyuluh keluarga berencana. Baik, jadi sudah masuk ke keluarga-keluarga langsung? Ada, iya. Jadi penyuluh KB ini kita tempatkan di desa, di mana penyuluh KB ini bisa mendampingi keluarga untuk bagaimana keluarga itu bisa hidup sejahtera, gitu, meningkatkan kesejahteraannya. Nah, terkait dengan bagaimana tadi BKKBN aksinya untuk ke sana, kami itu turun ke desa, ada setiap 5 tahun sekali, itu kami melaksanakan pendataan keluarga. Jadi kita sudah punya data by name by address-nya. Keluarga ini masuk dalam kategori apa nih? Nah, ini adalah target kita untuk memberikan satu peningkatan kesejahteraan. Baik, Bu Erna dan Pak Aji, Pak Asad, nanti kita akan bahas ada satu pertanyaan lagi, yaitu mengenai pasca bencana harapan anak-anak Palu, begitu Pak. Dicontohkan anak Palu pasca bencana kemudian banyak yang terlantar. Ya, nanti akan dibahas dari masing-masing sudut pandang. Kami akan bahas itu pemirsa, tetap bersama kami di Dialog Suktobat.